Suatu hari di zaman Nabi SAW ada seseorang mau sodakoh. Dia bersodakoh dititipkanlah kepada seseorang untuk disampaikan sodakohnya. yakni kepada siapapun yang membutuhkannya. Taunya anaknya datang. Orang yang dititipkan sodakoh nih mempertimbangkan nih orang perlu juga sodakoh. Dikasihinlah padahal dia nih anaknya dia yang bersedekah. Begitu. Paham? Fa'alima bidzalika abuh. Taunya ayahnya kemudian mengetahui, oh sedekah yang ku keluarin ternyata diambilnya sama anakku. Bapak sama anak nih datang kepada Nabi SAW. Ma'iyyaka arad. Sungguh aku tidak memaksudkan sodakohku untukmu. Begitu kata nih bapak. Maka Nabi pun SAW berkata kepada mutasaddiq, kepada yang bersedekah dalam hal ini. Laka manawait. Kau mendapatkan pahala dari apa yang kau niatkan dari sedekahmu. Yani nggak rusak ibadahmu dengan itu. Dan Nabi berkata kepada orang yang mengambil sedekah, yani anaknya, laka ma akhadh. Kau memiliki hak atas apa yang telah kau ambil. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwah, melanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Fasal. وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. Adapun berbicara tentang niat dari sisi sebagaimana seringkali disebut oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, niat di sini adalah sebagai pembeda antara ibadah-ibadah, ya. Pembeda ibadah dari rutinitas kehidupan biasa dan pembeda ibadah satu dari yang lainnya. Nah, itu diantara fungsi niat. Diantara fungsi niat. Yang pertama, membedakan ibadah dari perkara-perkara yang sifatnya aktivitas yang bukan ibadah. Kemudian membedakan ibadah satu dari yang lainnya. Contoh, seseorang makan, bisa jadi dia makan hanya sebagai sebuah kegiatan sehari-hari. Oke? Tapi ketika dia makan, waktu berbuka puasa, tuh, itu beda maknanya, kalaupun zahir aktivitasnya sama. Yang membedakan antara dua hal tersebut adalah apa? Niat pelaku. Iya kan? Itu membedakan ibadah dari aktivitas sehari-hari. Seseorang mandi. Kenapa dia mandi? Mandi aja namanya orang. Iya kan? Dia mandi. Tapi seseorang mandi sifatnya memang untuk menghilangkan hadas karena dia hadas besar dalam keadaan junub. Ini beda. Dan zahirnya sama-sama guyur badan, mandi. Iya kan? Yang membedakan dua aktivitas yang zahirnya sama itu apa? Motivasi yang mendorongnya. Nah ini dia niat. Iya kan? Kemudian membedakan ibadah satu sama lain. Seseorang dia sholat dengan gerakan bacaan yang sama. Jumlah rakaat yang sama. Tapi yang itu dia lakukan sebagai sesuatu yang fardu baginya, yang lain melakukannya sebagai sesuatu yang sunnah baginya. Hay'ahnya sama. Ya? Maksudnya aktivitasnya sama, ritualnya sama. Yang membedakan adalah niat orang sholat 2 rakaat. Yang satu lagi sholat subuh, yang satu lagi baru qobliyah subuh, bisa jadi. Atau puasa. Oke? Puasa ibadah. Seseorang kemudian puasa misalnya di hari Senin. Buat satu orang itu puasa sunnah bagi dia hari Senin. Yang hukumnya mustahab baginya. Sunnah. Senin Kemis. Tapi yang lain mungkin puasa Senin hukumnya wajib bagi dia. Kenapa? Dia lagi dalam rangka bayar utang Ramadan. Tapi puasanya sama. Iya gak? Nah apa yang membedakan dua
jenis ibadah tersebut, motivasinya, niatnya itu. Ya, itulah fungsi niat untuk membedakan antara aktivitas sehari-hari dengan ritual yang kita maksudkan lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua, untuk membedakan ritual yang satu dari ritual yang lain. Itu maksudnya. Ya. فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا لشهوات لله عز وجل فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. Seseorang yang nahan makan bisa jadi berangkat dari emang dia lagi diet, oke? Atau mungkin dia nahan makan karena apa? Karena emang lagi nggak bisa makan nih, giginya habis dicabut. Okay? Atau dia nahan makan dalam rangka meninggalkan syahwat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam puasa begini, sama-sama menahan makan dan minum ini, okay? Membutuhkan niat untuk membedakan apa yang kau maksudkan dengan aktivitas yang kau lakukan. Demikian juga ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, minha farad wa minha nafal. Di antara ibadah tersebut ada yang bentuknya fardu, ada yang bentuknya sunnah. Wal farad yatanawwa anwa'an. Bahkan yang fardu juga bermacam-macam. Nah, membedakan satu sama lainnya adalah dengan niat. Ya. Fa inna salawat al-mafrudat khams salawat fi kulli yawm wa laylah. Wa siyam al-wajib ta'arah yakun siyam Ramadan wa ta'arah yakun kafarah aw an-nadhar. Demikian puasa, puasa yang wajib. Bisa jadi wajibnya karena wajib Ramadan, bisa jadi wajibnya wajib bayar utang Ramadan atau kafarat nazar, demikian itu sama-sama wajib. Ya. Wala yatamayyazu hadza kulluhu illa binniyah. Nah, tidaklah ibadah-ibadah tersebut dapat terbedakan satu sama lain kecuali hanya dengan niatnya. Ya. Demikian sedekah takun naflan wa takun fardan. Sometimes sedekah jadi sifatnya charity, yang nafilah. Oke, mustahab. Kadang sedekah ini jadi bentuknya fardu, wajib. Ya. Sedekah nih digunakan infak, sedekah itu digunakan untuk semua istilah yang sifatnya spending di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedekah seringkali difahami di kita nih untuk yang sunnah doang, yang nggak wajib, ya. Padahal nggak demikian. Sedekah ini digunakan secara istilah di dalam bahasa Arab digunakan juga istilah sedekah untuk hal-hal yang sifatnya wajib kadang, ya. Wal farad, nah sedekah yang fardu, minhu diantaranya zakat, diantaranya kafarat. Wala yatamayyaz dzalik illa binniyah, dan itu semua tidak terbedakan kecuali dengan niat pelakunya. Inilah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap individu mendapatkan apa yang mereka niatkan masing-masing. Gitu. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab ini juga dia adalah seorang faqih, seorang ahli fikih yang mendalam fikihnya memang. Akhirnya seringkali memasukkan ke dalam pembahasannya, pembahasan fikih yang mendalam dan masuk ke perkara khilafiyah. Ya. Yang Anda melihat bukan tempat pembahasan kita di sini. Jadi seringkali Anda lompat-lompat, ya. Seringkali Anda lompat nggak seperti kebiasaan kita kalau baca kitab seperti biasa kita baca huruf per huruf, nggak begitu, ya. Ini Anda lompat ketika melihat terlalu luas pembahasan masuk ke ranah khilafiyah praktis, ya, di dalam perkara furu'. Beliau bisa menyebutkan banyaknya pendapat dan madhab-madhab masing-masing di dalam pendapat-pendapat tersebut, bahkan banyak pendapat dalam satu madhab. Emang karena berangkat beliau adalah juga seorang ahli fikih yang memang pengetahuan fikihnya sangat luas dan mendalam rahimahullah. Ya.
Wa qad akhadha bidzalika al-Imam Ahmad fi Faskhil Hajj wa 'amila bihi wa huwa mushkil 'ala aslihi fa innahu yujib ta'yin at-tawaf al-wajib lil hajj wal umrah bin niyyah wa khalafahu fi dzalika aktsarul fuqaha ka Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Oke. Ini berbicara tentang bagaimana kemudian seseorang mengungkapkan niatnya, Oke. Di dalam beberapa perkara memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang untuk mengungkapkan niatnya dengan lisannya, meredaksikan. Beberapa kasus. Contohnya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau mau haji atau umroh tuh, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau mau hajiin si fulan, labbaik Allahumma hajjan an fulan. Tuh. Iya kan? Ada demikian memang contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Nah, kaidah sebelum kita membacakan perkataan para ulama dalam hal ini, kita sampaikan dulu sebuah kesimpulan biar nggak keder. Kaidah intinya, yang namanya sebuah ritual, oke? Baik yang sifatnya aktivitas fisik atau ucapan lidah, kalau udah sifatnya ritual maka hukum asal padanya adalah al-aslu fil ibadah haram. Kecuali yakni ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dari salaf, yang dimana salaf ya tentunya menangkapnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukan perkara ijtihadiyah, ya. Ketika nggak ada dalilnya, nggak ada keterangan atau contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari salaf, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya yaitu haram, tinggalkan. Memaksakan ya melakukannya akhirnya menjadi bukan sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, malah justru menjadi sesuatu yang sifatnya mendatangkan dosa. Man amila amalan laisa alaihi amruna, sebagaimana hadisnya Rasul dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi poros agama ini yang sebelumnya kita bahas. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang enggak ada contohnya dari kami, fahuwa radd, maka ia tertolak. Ya? Karena hakikatnya yang mensyariatkan agama ini adalah Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah hal-hal yang sifatnya boleh dibuat-buat oleh manusia dengan pertimbangannya. Terutama perkara yang sifatnya ritual demikian. Yang seringkali tauqifi. Tauqifi yakni dogmatis. Dogmatis dari sono. Ya. Nah, adapun di dalam ibadah-ibadah lain, betul nggak disyariatkan niat? Di dalam ibadah disyariatkan niat. Oke? Disyariatkan niat. Di dalam ibadah ini disyariatkan niat. Adapun meredaksikan niat, seseorang mengucapkan niatnya gitu, maka perlu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari salaf, seperti seseorang yang sebelum sholat mengucapkan usolli fardhu zuhri. Sebelum puasa besok nawaitu soma godin. Demikian kita perlu sampel, perlu hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita beragama memang hakikatnya mengikuti apa yang dikatakan, ada apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita menempatkan para imam di antara imam-imam yang kita ikuti, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menyampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada apa yang mereka sampaikan ternyata nggak sesuai dan bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh imam tersebut pastinya akan memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lemparkan apa yang aku katakan. Gitu. Demikian dikatakan Imam Syafi'i. Ya. In rawaitumu qawli mukhalifan lima rawaitumu minal hadithi fadribuhu jidara biqauliyal mukhalifal akhbara. Suatu hari apabila kalian melihat bahwasanya apa yang aku ucapkan ternyata bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Itu Imam Syafi'inya sendiri nyuruh gitu. Dan demikian semua imam
Imam Maliknya, Imam Ahmadnya, dan Imam Abu Hanifahnya, semua demikian. Ya. Berbicara apa yang tidak dia niat, berbicara amalan yang mungkin tidak terjadi sebagaimana yang diniatkan oleh si pelaku. Maka si pelaku tetap mendapatkan pahala apa yang diniatkannya. Ada sebuah kisah. Mimma yadkhulu fi hadzal bab anna rajulan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan qad wada' sadaqatah inda rajulin. Suatu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang mau sedekah. Dia bersedekah dititipkanlah kepada seseorang untuk disampaikan sedekahnya. Oke? Yani kepada siapapun yang membutuhkannya. Faja walad sahibu sedekah, taunya anaknya datang. Oke? Orang yang dititipkan sedekah nih mempertimbangkan nih orang perlu juga sedekah, dikasihin lah, padahal dia nih anaknya dia yang bersedekah, begitu, paham? Fa'alima bidzalika abuh, taunya ayahnya kemudian mengetahui, oh sedekah yang ku keluarin ternyata diambilnya sama anakku, oke? Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, dia ngadu, yakni ayah dan bapak nih, ayah bapak. Itu juga Jal. Bapak sama anak nih datang kepada Nabi SAW. Nih bapak berkata kepadanya, "Ma'iyaka arad, sungguh aku tidak memaksudkan sedekahku untukmu." Begitu kata nih bapak. Okay? Maka Nabi pun SAW berkata kepada mutasaddiq, kepada yang bersedekah dalam hal ini, "Laka ma nawait, kau mendapatkan pahala dari apa yang kau niatkan dari sedekahmu." Yani enggak rusak ibadahmu dengan itu. Dan Nabi berkata kepada orang yang mengambil sedekah, yakni anaknya, "Laka ma akhadh, kau memiliki hak atas apa yang telah kau ambil." Tuh. Dapat enggak? Ini niat. Ya, di antara pembahasan yang masuk ke dalam niat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sini juga masuklah dalam hadis orang yang bersedekah ternyata kepada orang, taunya ternyata dia enggak tahu nih orang kaya. Bersedekah kepada seorang pencuri, bersedekah kepada seorang pelacur dan lain-lain, dia dapat pahala apa yang dia sedekahkan karena niatnya tulus. Ternyata orangnya begitu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nih orang udah mencari sebisa mungkin orang yang kira-kira paling layak untuk diberi sedekah. Zain? Awas. Ini enggak jadi kemudian disyariatkannya atau dibolehkannya bagi kita untuk memberi kepada orang-orang yang memang meminta-minta. Awas, bukan meminta, tapi dua kali meminta minta. Jangan. Oke? Kepada pengemis dan lain-lain jangan. Kau memberinya, justru kau menzaliminya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman wa mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Ya Rasulullah, yang dizalimi akhir kita tolong. Yang zalim gimana nolongnya? Yani jangan kau biarkan dia untuk terus berbuat kezaliman. Orang-orang yang meminta-minta ini akhirnya menjadikan minta sebagai mata pencaharian. Bahkan seringkali sebagai sebuah sindikat. Yang kalau lagi Ramadan panen mereka, eksodus ke Jakarta dan sekitarnya dari kampung-kampungnya yang ternyata rumahnya mungkin lebih gede daripada rumah lo. Dan itu bukan rahasia lagi, Jal. Maksudnya kita beribadah harus di atas basirah, harus di atas consciousness, harus di atas reason. Kemudian juga dibimbing sama dalil. Jangan cuma emotionally, enggak ketipu lo. Jangan cuma berangkat dari emosi. Emosi ini bukan marah, maksudnya emosi ini perasaan. Ya, jangan. Dengan memberinya kau membuatnya terus betah untuk minta-minta dan itu haram. Nggak boleh. Ya. Berbeda memberi kepada orang yang memang beneran dia minta pertolongan padamu. Ini sedekah baru, ini amal saleh. Minta pertolongan, bukan minta-minta, awas. Bukan menjadikan meminta sebagai mata pencaharian. Bukan. Ya.
Walihada law dafa' sadaqatah ila man yadhunnuhu faqiran wa kana ghaniyan fi nafsil amr ajza'athu 'ala sahih. Maka dari kasus-kasus demikian, hadis cerita demikian nih, dapat kita simpulkan bahwa barang siapa yang memberikan sodakohnya kepada seseorang yang dia duga, dia kira tuh orang fakir, padahal tuh orang ternyata kaya, okay? Maka ajza'athu, maka dia mendapatkan pahala sodakoh yang dia telah lakukan. Tuh, jadi berdasarkan pengetahuanmu dulu, kau memberi kepada orang-orang tersebut, berangkat dari niatmu, karena yang kau tahu, kau duga dia fakir, oke lah, itu jadi pahala untukmu. Tapi asal tahu, ya, sekarang tuh nggak begitu. Kita nggak tahu dia sholat apa enggak, ya nggak? Kita nggak tahu dia mandi junub apa enggak, dia nggak tahu. Dia tinggalnya di situ, tinggalnya di lampu merah. Dia mandi junub apa enggak, dia wudhu apa enggak, kita nggak tahu. Ya, cari orang-orang yang lebih layak untuk mendapatkan pertolonganmu. Ya. Wa mimma tadkhulu an-niyyah fi min abwabil ilm. Nah, di antara yang masuk juga kasus-kasus niat nih dari bab-bab keilmuan. Kasus yang sifatnya sumpah yang emang seringkali berada pada lidah seseorang. Orang suka sumpah. Oke? Sebagaimana orang Arab. Suka wallah, suka billah, suka tallah. Atau suka bi abi, anta wa ummi. Tuh, demi ibuku dan ayahku. Suka begitu kan? Oke? Ini dibilang al-laghu fil aiman. Yani sumpah-sumpah yang tidak diniatkan serius pada dasarnya. Ya? Niatnya tuh bukan lagi dalam rangka sumpah demi Allah, tuh bukan yang begitu, bukan sumpah yang dalam, bukan. Cuman emang sesuatu yang mengalir di lidah dan urf sebuah kaum. Oke? Allahu fil yamin la kafara fih. Yang kayak gitu nggak usah ada kafaratnya, karena kalau sumpah dilanggar kan kafarat. Tapi kalau sumpah-sumpah begini nih, dilanggar, nggak ada kafarat hakikatnya. Huwa ma jara 'ala lisan min ghair qasbil qalb albattah. Yaitu sumpah-sumpah yang seringkali mengalir di lidah manusia tanpa ada niat dari hati sama sekali. Seperti la wallah, tuh. Ayo yuk ke sono itu, la wallah, tuh dia bilang la wallah tuh. Terus dibujuk-bujuk, ayo udah deh yuk ke sono. Padahal tadi dia udah wallah. Apakah dia mesti membayar kifaratnya? La, nggak mesti begitu. Wabala wallah tuh. Asna al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah enggak menghitung dari kalian sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan serius ini, gitu. Ya? Wa kadzalika yarji fil iman ila niyyat al-halif wa ma qasad bi yaminih. Fa in halafa bitalaq. Demikian juga sumpah yang diucapkan oleh seseorang nih haruslah kembali kepada niat si pelakunya, yang ini urusan dia dengan Allah doang yang tahu. Misal seseorang dia bersumpah mentalak istrinya, tapi habis itu enggak kok, aneh sumpahnya enggak serius. Tuh, yang tahu siapa? Cuma dia sama Allah Subhanahu wa taala udah. Tapi hukum diambil, hukum dia yang bersumpah. Oh ya udah, kalau dia bilang enggak serius berarti enggak serius. Begitu. Kalaupun dia udah secara lisan dia bilang sumpah. Oke? Okay? Itu halif. Misal, fa in halafa bitalaq aw itaq, thumma idda'a annahu nawa ma yukhalif dhahir radhihi, fa innahu yadinu fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Begitu udah. Kayak yang tadi Anda jelasin maksudnya. Ya. Wa hal yuqbal minhu fi dhahiril hukm fihi qaulan lil ulama masyhuran wa huma riwayatan an Ahmad. Yani ada aja ikhtilaf gitu. Ya. Wa qad ruwiya an Umar annahu rufi'a ilaihi rajul qalat lahum ra'atuhu shabbahni. Qal ka'annaka dhabbiyah ka'annaka hammamah. Ada kasus di salaf. Satu hari Umar Amirul Mukminin, ada orang datang diadukan kepadanya sebuah kasus. Ini Harim yang datang. Ini Harim ngadu, ini Rejal katanya, ini suaminya telah mentashbihku. Syabbahnya ini bisa maknanya, dia bilang punggungmu seperti punggung ibuku, tuh menyerupai. Oke? Bisa juga maknanya memberikan ungkapan-ungkapan yang maknanya talak, begitu.
Syubhat. Syubhat. Oke? Syabbahni wallah. Dia telah mengucapkan ungkapan-ungkapan yang bermakna talak bagiku. Begitu kata ini wanita. Oke? Dia secara bahasa artinya dia telah menyerupaiku, serupa. Syabbah yani syabih yani mirip, serupa. Kata Umar, mirip apa ya? Ka'annaki dhobiyah, ente dikata mirip kadal. Ka'annaki hammama, atau dikata mirip merpati. Faqalat, la arda hatta taqula anti khaliyat talik. Sungguh aku enggak ridho. Sebelum dia memberikan pernyataan terang-terangan bahwa aku tidak terkena hukum talak. Ya salam. Ini wanita nggak mau ditalak sama suaminya. Cuman suaminya menyebutkan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah maknanya talak bagi wanita ini. Nah ini wanita nggak mau kecuali suami, pokoknya dia insist. Apa ya? Ya udah begitu deh, apa sih? Ini kusut nih, ada bahasa banyak bener. Nah, dia berkeras. Suaminya mesti memberikan pernyataan bahwasanya aku nggak ketalak. Begitu. Faqala dzalik. Akhirnya suaminya bilang anti khaliyatu talik, yakni kau terbebaskan dari hukum talak. Enggak, engkau enggak talak. Begitu. Faqala Umar berkata, khudz biyadiha fahiya imra'atuk. Ya udah gandeng tangannya bawa pulang sono. Dia masih istrimu. Begitu. Oke? Ceritanya tuh gimana? Itu diriwayatkan Abu Ubaid. Ini lelaki cerita. Abu Ubaid ini cerita nih. Di dalam riwayat ini, tentang riwayat ini. Arada an-naqah an takuna ma'qulah. Thumma tutlaq min iqaliha. Wa yuhallu anha fahiya khaliyatun minal iqal. Wahia talik. Li'annaha qadin talaqat minhu. Tuh, ini laki sebenarnya lagi ngomongin ontaknya. Bukan ngomongin bininya. Gitu. Ini ada ontanya. Ontanya ini terikat iqal. Oke? Dan kemudian terlepas ikatannya tersebut. Kemudian di onta cabut. Nah, bertalak. Bahasa kita bertolak ya. Karena cabut. Udah lepas dari ika. Dia berkata, khaliyah iqal. Wah sungguh dia telah lepas dari ikatan. Dan telah talak. No, maksudnya ngomongin onta, Jal. Begitu. Kata lakinya, nih gue lagi ngomongin onta ya Amirul Mukminin. Begitu. Bukan ngomongin bini aneh nih. Gitu. Ini bini romannya lagi PMS lagi. Dia berasa, wah gue ditalak nih. Gitu. Ceritanya begitu, Jal. Oke? Li'annaha tuh, dikatakan dia talak karena apa? Karena intalaqat, karena dia terbang tuh, cabut. Karena lepas dari ikatannya, tuh. Fa'arada ar-rajul dzalik fa'asqata anhu Umar at-talaqa li niyatihi. Tuh, itu yang dimaksudkan si lelaki. Dari situ Umar radhiyallahu anhu menjatuhkan hukum talak darinya, yakni tidak mengenai hukum talak, bahwasanya tidak jatuh talak. Tuh. Dihukumkan kepada niat si orang yang mengucapkan, begitu. Apa benar apa enggak nih kejadiannya, gitu. Ternyata tentang nih onta yang cabut ini urusan tuh orang sama Allah Subhanahu wa taala, kita menghukumi sebagaimana yang begitu. Oke? Okay? Demikian juga talak marah. Mau dia serius lagi marah, dia mentalak. Oke? Mau dia serius lagi talaknya. Cuman kalau udah adem dia bilang, enggak sih, aneh waktu itu kayaknya enggak serius ini itu. Ustadz, waktu itu anak talak nih, istri anak Ustadz. Anak emosi. Anak wiritin talak ke dia. Bukan 3 kali, 99 kali. Talak tuh. Dia marah nih sama bininya. Jatuh enggak ya talak tuh? Lu masih nanya sama gue, berarti lu ragu itu lu nalak dia apa kagak. Ya ragu jangan diambil, kembali ke hukum yakinnya bahwa dia istrimu. Ente masih nanya sama aneh, berarti ente ragu kan? Iya kan? Apakah benar aku mentalaknya tuh? Masa hukum mau diambil dari sesuatu yang ragu? Mesti dibangun di atas sesuatu yang ya yakin. Sekarang dia istrimu, yakin gak? Halal bagimu, yakin gak? Apa bininya orang nih, taunya? Coba cek dulu, ini bini lu bukan beneran?
Iya yakin tak tanah akad beneran saksi ada. Ah yakin. Ente udah talak dia, yakin apa enggak? Itu dia anak ragu, makanya nanya tuh. Yang yakin jangan dibatalin sama yang ragu. Al yakin la yazulu bisyak. Wahada aslun likullin man takallama bisyai'in yushbih lafdhat talaq wal itaq wa huwa yanwi ghairah. Nah, ini yang menjadi ini yakni hadis-hadis demikian, riwayat-riwayat demikian menjadi sumber hukum bagi seluruh kasus-kasus yang sifatnya lafaz-lafaz atau redaksi-redaksi yang serupa atau bermakna talak atau bermakna itaq. Itaq yakni membebaskan budak, padahal si orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan hal tersebut secara zahir yang dia ucapkan. Gitu. Innal qaula fihi qauluhu. Hukum yang diambil adalah ucapan si pelaku itu tadi. Apa yang ditegaskan oleh si pelaku. Fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla fil hukum. Urusan dia sama Allah nantinya mah. Gitu. Ala ta'wil Umar radhiyallahu anhu. Wa yurwa 'anil Samit As-Sadusi. Nah, ada riwayat lagi ajib dari Samit As-Sadusi. Dia berkata, "Khatabtum ra'atan faqalu." Tuh, suatu hari aku melamar seorang wanita. Kemudian mereka berkata, siapa nih mereka? Aku melamar seorang wanita. Faqalu, kemudian mereka berkata, "La nuzawwijuka hatta tutliqa imra'atak." Kami tak akan menikahkanmu sampai kau talak dulu istrimu. Begitu. Dapat? Hah? Aku menikahi seorang wanita. Kemudian mereka berkata, kami tak akan menikahkanmu. Ini mereka ini siapa? Keluarga ahli. Ahli ini wanita, walinya dan gengnya. Kami tak akan menikahkanmu dengan mauliyah. Dengan wanita yang kami waliin ini. Kecuali syarat. Nah, kau talak dulu istrimu itu. Begitu. Oke? Ini ada banyak kasus di sini nanti. Fakultu, maka aku pun berkata, ini tolak Tuhan salasan. Aku udah talak kok 3 kali. Begitu taunya. Oh udah ditalak bini ente. Ya akhir. Fazawwajuni. Akhirnya mereka menikahkanku. Dengan wanita yang kuinginkan ini. Then, thumma nadharu fa idza imraati indi. Kemudian mereka menangkapku suatu hari, ternyata istriku masih bersamaku. Masih ada. Belum aku talak nih. Oke? Faqalu, mereka berkata, "Alaisa qad talaqtaha thalathan?" Bukankah kau telah mentalaknya 3 kali? Fakultu, maka aku pun berkata, "Kana indi fulanah fatalaqtuha wa fulanah fatalaqtuha." Oh, iya emang. Dulu aku punya istriku si fulanah 1, aku talak. Si fulanah 2, aku talak. Betul, aku talak dulu istriku. Iya kan? Fa amma hadhi lam utlikha. Adapun istriku yang ini, ya belum aku talak. Enak aja gue demen. Gitu. Oke? Fa'ataitu Syaqiq ibnu Thawr wa huwa yurid al-khuruj ila Utsman wafidan. Akhirnya aku mendatangi Syaqiq ibnu Thawr. Pada saat itu, dia hendak untuk mampir ke Madinah untuk menghadap kepada Utsman radhiyallahu anhu. Syaqiq bin Thawr ini masih tabi'in. Oke, rahimahumullah. Ngadep sama Utsman radhiyallahu anhu. Fakultu, aku pun mengadukan permasalahanku ini kepada Syaqiq, titip tanya sama sama Utsman radhiyallahu anhu. Sal Amirul Mukminin an hadhi. Tanyakan kepada Amirul Mukminin tentang caseku ini. Oke? Okay? Fa kharaja fasa'alahu. Akhirnya Syaqiq pun berangkat dan bertanya kepada Utsman. Fa dzakara dzalika li Utsman, disebutkan kisahnya kepada Utsman, fa ja'alaha lahu. Fa qala bi niyyatih. Utsman menghukumi, iya benar tuh laki. Sesuai dengan niatnya dia memang gitu. Dibenarkan tuh lelaki. Oke? Okay? Kharrajahu Abu Ubaid fi kitab at-talaq. Ini kasus, ini riwayat disebutkan Abu Ubaid di kitab talak dan dia menyebutkan ijma'nya para ulama ke atas kasus demikian bahwa yang dihukumi adalah
apa yang diucapkan atau yang dikatakan si orang yang mengucapkan, apa yang sesungguhnya dia niatkan, gitu. Ya, demikian juga dihukumi oleh hadis oleh Imam Ahmad, yakni berhukum dengan hadisnya As-Samit As-Sadusi ini. Dalam kasus ini ada beberapa kasus. Yang pertama, syarat yang sifatnya zalim harusnya jangan ditaati. Paham nggak? Ini wali bilang, aku mau menikahkanmu kepada putriku, kepada saudariku. Tapi dengan syarat, agar kau ceraikan dulu istrimu. Nah, ini syarat yang zalim. Nggak boleh. Dapat nggak? Ini syarat yang sebenarnya nggak berlaku dalam Islam. Dapat ya? Syarat yang tidak pada tempatnya. Misal seseorang beli rumah. Dia beli jadi hak milik dia. Cuman dikasih syarat. Rumah ini nggak boleh ditaruh kompor di dalamnya. Tuh, dikasih syarat. Itu syarat nggak berlaku. Kenapa? Setelah dibeli ya milik dia. Mau ditaruhin kompor. Mau diapain? Dapat nggak? Ini syarat nggak berlaku. Orang beli galon. Biasanya galon no. Galon dari merek tertentu. Oke? Di situ ada himbauan. Dilarang untuk pakai refill. Oke? Refill biasa gitu. Ya ini mesti merek dia. Padahal nih galon udah dia beli. Apakah seorang muslim yang beli galon ini, kemudian dia isi pakai air lain yang murah nih yang dekat rumah dia, hukumnya berdosa, begitu? Ini syarat nggak berlaku. Ketika kau membeli galon itu milikmu. Lo mau isi air got lagi, serah lo. Dapat gak? Apalagi syarat yang zalim demikian. Apa salahnya tuh istri dia, sehingga akhirnya mesti mentalaknya kesian. Sementara perceraian adalah, kalaupun sesuatu yang halal, itu hal yang paling dibenci Allah. Prestasi yang paling dicintai iblis pada bala tentaranya. Ketika ada bala tentaranya yang datang laporan, iya kan? Aku berhasil membuat perseteruan, aku berhasil membuat pembunuhan. Oh, ini. Biasa kata iblis. Pas ada bala tentaranya yang datang bilang, aku berhasil memisahkan antara seseorang dengan keluarganya, dengan istrinya. Iblis berkata, anta. Tuh, begitu. You're the man. Begitu artinya. Lu emang jago. Awas. Jangan jadi orang-orang yang bersumbangsih dalam rangka memecah antara suami dan istri. Jangan jadi perpanjangan tangan iblis. Oke? Salahnya apa tuh wanita sehingga harus ditalakin? Nggak boleh, itu syarat yang zalim. Tuh banyak kasus kan masuk ke dalam cerita ini. Kasus lagi masuk. Yang kayak gini mazlum. Kalau mazlum boleh ngeles, boleh pakai hilah. Seperti ini lelaki yang ngeles. Oh iya. Anda udah talak kok 3 kali. Dia ngeles gak? Oke? Dia ngeles gak? Padahal ada kaidah. Yang namanya sumpah, itu sebagaimana orang yang menagih sumpah. Maksudnya. Oke? Tapi buat orang yang dizolimi, bisa ngeles. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Masuk ke negeri yang zalim. Dia bilang, aku bersama saudariku. Yani bersama Sarah alaihissalam. Padahal Sarah adalah tapi dia bilang saudarinya. Kenapa? Dia dalam kondisi mazlum, tertekan, dizolimi. Akhirnya ngeles. Oke? Bukan bohong, tapi ini yang dibilang white lies. Ya salam. Oke? Yang kayak gini boleh disiasati. Karena dalam keadaan mazlum. Dizolimi. Bukan lagi mau menzolimi. Ada lagi pembahasannya nih. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaminak ala ma yusaddiquka alaihi sahibuk." Tuh, sumpahmu nih sesuai dengan apa yang diyakini, dipercayai oleh sahibmu ke atasmu. Yani sumpahmu beneran. Ente nggak begini. Aneh nanya sama dia nih. Wallah, sumpahmu itu harus sesuai dengan versiku, bukan versimu. Begitu. Paham nggak?
Nggak boleh dia ngeles-ngeles, ternyata dia bilang, bener wallah, tapi dia maksudkan hal yang lain gitu. Nggak boleh. Harus sesuai dengan versi apa yang dimaksud oleh sahibmu ini, yang menagih sumpahmu. Dapat gak? Itu syarat, itu kaidah jadinya. Yaminak, sumpahmu, sesuai dengan apa yang dipercayai atasnya oleh sahibmu. Bisa difahami gak itu kaidah? Oke? Nah, kasus tadi nih, hadisnya Samit As-Sadusi. Sumpah yang ditagih oleh keluarga Harim, oke? Versinya apa? Maksudnya adalah istri dia yang ono, begitu kan? Tapi dia memberikan versi yang lain kan? Iya gak? Dia memberikan versi yang lain. Dia iya udah talak 3 kali, tapi maksudnya bukan yang ono. Istri-istriku yang sebelum-sebelumnya yang aku emang udah talak sampai 3 kali. Tuh, iya gak? Bertentangan gak dengan kaidah ini? Bertentangan. Tapi kok Utsman radhiyallahu anhu membenarkan hukumnya? Kemana diarahkannya? Nah ini. Di riwayat lain, al-yamin ala niyatil mustahlif. Sumpah itu tergantung dengan niat atau maksud si orang yang menagih sumpah. Bukan orang yang bersumpah. Ini diarahkan mahmulun ala zalim. Ini diarahkan kepada orang yang zalim. Adapun al-mazlum, tuh, adapun orang yang dizalimi, yakni ditagih sesuatu yang pada dasarnya nggak hak untuk ditagih kepadanya, gitu. Fayamfa'hu dzalik, maka dia boleh ngeles dengan jurus itu. No. Bang saya bohong mulu lo besok nih, ha? Iya kan? Wan niyah, dan niat ikhwati rahimakumullah, hiya qasdul qalb. Hakikatnya adalah maksud hati. Itu yang dibilang niat. Maksud hati. Wala yajibu at-talaffudzu bima fil qalb, dan gak ada kewajiban untuk meredaksikan apa yang ada di dalam hati. Gak ada kewajiban untuk mengucapkan niat tersebut. Dibilang niat itu berlaku ketika hatinya memaksudkan demikian. Nggak ada syarat yang namanya niat kudu disebut. Gitu. Dapat gak? Fi syai'in minal ibadat. Di dalam ibadah apapun. Wa kharaja ba'du ashabi syafi'i lahu qawlan. Bishtirat at-talafuz bin niyah lissalah. Sebagian pengikut al-Imam Syafi'i bilang. Katanya Imam Syafi'i mensyaratkan. Untuk sholat nih, untuk ibadah seperti sholat. Harus menyebutkan niatnya dulu. Makanya Syafi'iyah suka pada bilang usolli fardo dan lain-lain, gitu kan? Wa ghalata al-muhaqqiqun minhum. Namun hakikatnya para peneliti dari golongan Syafi'iyah keliru di dalam memahami hal tersebut. Yani Imam Syafi'i tidak mengajarkan hal tersebut hakikatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.